Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas agama, yaitu nisab benda yang wajib dizakati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hidayatul Rahmat dengan nomor WP 20011031017, kelas 2A D3 Teknik Listrik. Zakat itu status kedudukan zakat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa ibadah zakat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang berakal sehat dan memiliki harta yang telah mencapai nishab. Pengertian zakat. Zakat berasal dari kata zakah yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, kebersihan jiwa dan memupuk kebaikan. Itulah mengapa disebut dengan zakat. Itulah zakat wajib kita bayar. Makna tumbuh dan berkembang dalam zakat artinya dalam menunaikan zakat akan menghasilkan banyak pahala. Sementara itu, makna suci dalam zakat dimaksud sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan mencuci dosa-dosa yang telah lalu. Secara sisiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketakwaan yang mendalam harus muncul dari sikap orang-orang kaya. Apabila kita memiliki harta yang berlebih, maka kita harus membayar zakat untuk mensucikan harta-harta kita tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa zakat itu fungsinya untuk membersihkan dan mensucikan hati kita dan harta-harta yang kita miliki, karena harta yang kita miliki nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi, di mana zakat memiliki sifat ketamakan dan keserakan orang-orang kaya. Masalah bidang sosial, di mana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang-orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang. Ya, zakat bisa juga diartikan dengan pemerataan harta, supaya orang yang kaya bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Dan zakat juga menghindari penumpukan kekayaan bagi orang-orang yang kaya, supaya mereka bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Layak. Pengertian nisab. Nisab merupakan batasan minimal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab, maka orang tersebut sudah diwajibkan untuk berzakat. Sebaliknya, seseorang tidak wajib membayar zakat apabila kekayaannya tidak mencapai nishab. Contoh, ya, di sini bahwasanya zakat itu kita harus memiliki harta yang berlebih. Apabila kita tidak mempunyai atau kita pas-pasan, maka tidak diwajibkan bagi kita untuk membayar zakat. Satuan harta nishab pada zakat bisa bermacam-macam tergantung jenis zakatnya. Zakat harta bisa meliputi hasil perniagaan, hasil panen, hasil laut, hasil tambangan, hasil ternak, harta temuan maupun emas dan perak. Semua itu memiliki nisab yang berbeda-beda dan tidak dapat disamaratakan. Syarat-syarat zakat yaitu ada. Yang pertama, Islam. Syarat pertama untuk menunaikan ibadah zakat yaitu kita adalah beragama Islam. Non-Muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, itu sudah
aturan dalam Islam. Merdeka. Seseorang yang menunaikan ibadah zakat harus mereka yang merdeka dan tidak jadi budak seseorang. Merdeka dalam artian tidak dalam kondisi terjajah dan bukanlah seorang budak, serta merdeka dalam artian memiliki kemampuan finansial yang cukup. Berakal. Dalam menunaikan zakat, akal sehat perlu dimiliki untuk dapat meniatkan ibadah serta menghitung secara adil kewajiban zakat yang perlu dikeluarkan. Orang yang memiliki akal sehat, kondisi jiwanya tidak terganggu dalam dengan sadar memenuhi syarat ibadah zakat. Kan tidak mungkin untuk orang-orang yang tidak waras untuk membayar zakat. Balik. Jika sudah memasuki usia balik, umat Islam dapat membayar zakat. Balik menjadi syarat untuk menunaikan ibadah zakat. Seseorang yang belum balik atau anak-anak tidak diwajibkan untuk membayar zakat, terkecuali zakat kita yang diwajibkan untuk semua umat. Nah, di sini semua kita wajib membayar zakat pada saat balik, kecuali zakat fitrah yang kita biasa bayar pada bulan sesudah Ramadan. 5. Harta mencapai nisab. Nisab dalam pengertian zakat adalah batas minimal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Jika seseorang sudah memiliki harta dengan jumlah mencapai batas minimal yang telah ditentukan, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah zakat. 6. Harta mencapai haul. Haul adalah pengertian zakat adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai usia 1 tahun. Seorang yang memiliki harta mencapai haul diwajibkan untuk menunaikan zakat. Usia setahun disesuaikan dengan kalender Hijriah. Harta yang belum mencapai haul maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah yang bisa kita temui di sesudah bulan Ramadan. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikan dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan 1 kali dalam setahun. Wajib untuk membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lain adalah zakat fitrah harus ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan zakat fitrah ini meliputi semua anggota keluarga. 2. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu yang dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh dari harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas dan perak. Berikut ada syarat kekayaan yang wajib dizakatkan. A. Harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya adalah miliknya. Harta milik sepenuh tentunya juga harus memiliki nilai dan manfaat secara utuh. Harta yang bisa dizakatkan haruslah didapatkan sesuai dengan syariat Islam. Harta tidak bisa dizakatkan apabila didapati dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam seperti mencuri dan lain-lain. 2. Harta yang dimiliki bisa berkembang atau bertambah. 3. Harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nisabnya. 4. Harta tersebut merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. Seseorang yang tentunya memiliki jumlah minimal dan berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk juga untuk anggota keluarganya. Apabila kebutuhan pokok orang tersebut dan keluarga yang tidak terpenuhi, maka harta yang dimiliki tidak wajib untuk dizakatkan. 5. Harta yang dimiliki oleh seorang jika sudah dimiliki selama 1 tahun maka wajib untuk dizakat. Apabila tidak, maka tidak wajib. Menghitung zakat malah harus sesuai dengan harga emas yang berlaku pada saat itu, karena harga emas selalu berubah-ubah setiap tahun. Nisab zakat fitrah di Indonesia. Zakat fitrah yang harus dikeluarkan berupa makanan pokok. Oleh karena itu, zakat fitrah di Indonesia adalah setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Nisab tersebut berlaku untuk setiap jiwa baik itu orang dewasa maupun anak-anak.